Tukang servis HP bobol rekening bank milik pelanggannya. Fasilitas umum terus disemprot disinfektan petugas gabungan. Bagi-bagi ratusan paket jamu rempah cegah virus corona. Halo selamat pagi saudara, bagaimana kabar Anda? Senang sekali Kompas Pekalongan hadir kembali dengan beragam informasi penting dan menarik, baik dari dalam kota Pekalongan maupun sekitarnya. Ya saudara, selain ketiga berita tadi, sejumlah cara mengantisipasi penyebaran virus corona COVID-19 juga akan mewarnai Kompas Pekalongan hari ini. Saya Manisa Putri, inilah Kompas Pekalongan selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Baik saudara, kita awali informasi hari ini dengan seorang tukang servis handphone di Kota Tegal dibekuk polisi karena membobol rekening tabungan pelanggannya. Pelaku berhasil mendapatkan password dan PIN M-Banking di galeri HP korbannya saat diservis. Puluhan juta rupiah tabungan milik korban raib dibobol tersangka dengan cara ditransfer ke rekening lain. Elman Romeno, 37 tahun, warga Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, ditangkap unit Reskrim Polsek Tegal Barat, Polres Tegal Kota, Kamis siang. Setelah dilaporkan korbannya yang kehilangan uang puluhan juta rupiah di tabungannya. Peristiwa ini terjadi pada 27 Februari lalu. Saat itu korban Erdianto meminta tersangka Elman untuk menambah aplikasi handphone miliknya. Saat handphone dipegang tersangka melihat password dan PIN M-Banking di galeri HP korban. Karena penasaran, tersangka Elman mencoba membuka aplikasi M-Banking di HP korban dan ternyata berhasil masuk dengan password dan PIN tersebut. Tanpa sepengetahuan korban, tersangka melakukan transfer dana ke rekening teman tersangka sebesar 20 juta rupiah. Keesokan harinya, tersangka memanggil korban dengan alasan akan memindahkan aplikasi handphone korban. Tanpa curiga, korban menyerahkan handphone tersebut kepada tersangka. Dengan mudah, tersangka kembali mentransfer dana ke rekening temannya yang telah disiapkan sebesar 25 juta rupiah. Kapolres Tegal Kota AKBP Siti Rondija mengatakan akibat perbuatan tersangka, korban mengalami kerugian total 45 juta rupiah. Korban baru mengetahui uang di rekening tabungannya berkurang setelah melakukan cetak buku tabungan di bank pada 10 Maret lalu. Uang hasil kejahatan diungkapkan tersangka untuk membeli peralatan elektronik. Tersangka ER, dan memang betul yang bersangkutan mengakui bahwa sudah melakukan pencurian dengan transfer ke rekeningnya. Cara transfernya melalui M-Banking atau? Melalui M-Banking. Berarti M-Banking di HP korban ya Bu? Dari HP korban. Jadi ditransfer dari HP korban. Berarti tersangka melihat foto PIN M-Bankingnya. Betul, jadi melihat password dan PIN yang ada di foto yang ada di album itu. Jadi dicoba dengan HP-nya yang dari korban. Polisi menyita sejumlah barang bukti seperti peralatan elektronik, handphone, dan buku tabungan korban serta uang tunai sebesar 3 juta rupiah yang belum dipergunakan oleh tersangka. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Yuli Herdianto, Kompas TV, Tegal. Ya saudara, masih dari Tegal, untuk mengantisipasi penyebaran virus corona COVID-19, PT KAI Daup 4 Semarang melakukan penyemprotan cairan disinfektan di stasiun Tegal. Penyemprotan cairan disinfektan ini dilakukan untuk mensterilkan di dalam ruangan maupun di luar area stasiun Tegal. Penyemprotan cairan disinfektan dilakukan di sejumlah lokasi, di antaranya tempat yang rentan menyebabkan penularan virus di area stasiun Tegal, seperti kursi, pegangan, toilet, ruang tunggu, dan tempat ibadah atau musola, serta kafe dan resto yang berada di area stasiun Tegal Rabu siang lalu. Kepala Stasiun Tegal, Dede Nuriyantoro mengatakan, penyemprotan disinfektan di area stasiun maupun di dalam kereta api merupakan upaya pencegahan penyebaran virus corona dan memberikan rasa nyaman dan aman kepada setiap calon penumpang kereta api. Jika ada calon penumpang kereta api yang mengalami gejala demam, petugas stasiun akan mengarahkannya ke posko kesehatan terdekat. Jika pada saat pengecekan suhu badan calon penumpang di atas 38 derajat Celcius dan atas rekomendasi petugas kesehatan, maka yang bersangkutan dilarang untuk melanjutkan perjalanan kereta api.
pihak PT KAI akan memberikan kompensasi berupa pengembalian penuh biaya pembelian tiket. Di dalam gerbong, ini di beberapa stasiun besar sudah mulai dengan screening suhu tubuh si penumpang. Ini masih bertahap karena keterbatasan alat di stasiun Tegal belum dilakukan. Yang di Daop 4 sendiri Semarang, baru di Semarang Tawang dan Semarang Poncol. Nanti ke depannya seluruh stasiun besar yang ada naik penumpang di situ akan dilakukan screening suhu tubuh. Untuk saat ini sejumlah stasiun di wilayah Daop 4 Semarang, PT KAI sudah menempatkan petugas khusus yang akan dilengkapi alat pengukur suhu badan dan posko kesehatan. Sementara untuk stasiun Tegal, baru akan ditempatkan petugas khusus dilengkapi alat pengatur suhu badan pada minggu depan. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal. Ya, untuk mengantisipasi penularan virus COVID-19, Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal melakukan penyemprotan disinfektan di kompleks kantor Bupati Kendal. Penyemprotan dilakukan di tempat-tempat yang sering dilalui banyak orang sebagai langkah antisipasi. Kantor dan ruang kerja Bupati Kabupaten Kendal menjadi titik pertama penyemprotan disinfektan yang dilakukan oleh petugas. Satu persatu tempat-tempat rawan penularan yang biasa disentuh banyak orang seperti meja, kursi, dinding hingga karpet tak luput dari penyemprotan. Usai dari ruang kerja Bupati, 6 petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal langsung melakukan penyemprotan di kantor OPD dan seluruh ruangan di kompleks kantor Bupati Kendal. Kabid Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kendal Muntoha mengatakan secara bertahap seluruh objek vital yang dimungkinkan dilewati orang banyak akan dilakukan penyemprotan. Melaksanakan perintah Bupati bahwa seluruh objek vital yang ada di Kendal yang dimungkinkan terjadinya sering dilewati oleh masyarakat dan itu sangat risiko untuk terjadinya penularan, itu akan kita lakukan disinfektan. Untuk hari ini, penyemprotan disinfektan dilakukan di 4 titik, yakni kantor Bupati, Masjid Agung Kendal, Masjid Mujahidin, dan Gereja Katolik Antonius Padua. Untuk pasar tradisional belum dilakukan karena sifatnya terbuka sehingga tidak perlu dilakukan penyemprotan. Datang Prakosa, Kompas TV, Kendal. Ya, saudara, fasilitas umum seperti masjid terus disemprot disinfektan. Nantikan informasi selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya.